Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali diperjumpakan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam sharing session di Gmap sharing ya. Semoga bisa istiqomah membersamai teman-teman setidaknya seminggu 2 kali lah. Jadi hari Sabtu pagi dan satunya malam. Dan insya Allah kita ada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar di yaumul kiamah nanti. Oke teman-teman, mungkin saya sedikit merecall ya pembahasan yang ada di buku How to Sell Anything to Anybody. Nah, pertanyaannya teman-teman, di sini siapa yang sudah pernah baca bukunya atau sudah pernah dengar saya sharing tentang buku How to Sell Anything to Anybody? Gitu. Ada yang sudah pernah atau belum? Kalau sudah pernah, ketikan pernah. Kalau belum, ketikan belum gitu ya, biar saya tahu kira-kira berapa persen yang sudah pernah baca gitu ya. Nah, monggo silahkan teman-teman. Belum ya. Oke, rata-rata belum. Oke, saya yakin teman-teman yang belum ini kalau tidak Gen Z pasti milenial. Karena bukunya yang nulis ini adalah baby boomer. Jojirat sudah tua, sekarang sudah 50 tahun lebih gitu ya. Oke, nah jadi buku ini buku yang cukup fenomenal ya. Karena ini ditulis oleh Jojirat ya, top salesman dunia yang mencetakkan namanya di Guinness Book of World Record sebagai penjual terbanyak di dunia ini saat buku ini ditulis gitu. Jadi Jojirat itu bisa menjual 13.001 mobil ya sepanjang karirnya sampai buku ini ditulis. Mungkin kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Atau rata-rata Jojirat ini bisa menjual 5 sampai 9 mobil per hari. Gitu ya. Dan Jojirat ini kalau dia mau jual mobil itu enggak kayak salesman biasa. Kalau salesman biasa kan kadang ada, kadang rame, kadang sepi. Tapi kalau Jojirat ini setiap hari selalu ada pelanggan. Kenapa? Karena kalau untuk ketemu Jojirat sendiri harus janjian 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Gitu. Jadi Jojirat ini hampir setiap hari ada pelanggan. Nah, kita coba hitung aja ya. Kalau seandainya rata-rata satu mobil itu harganya 300 juta lah gitu ya. Katakanlah yang dijual adalah mobil bekas, di US harganya 300 juta. Nah, maka kalau sehari itu Jojirat bisa jual 5 mobil saja, maka omset Jojirat berapa? 300 juta dikalikan 5. Berapa omsetnya Jojirat? 3 kali 5, 1,5 M ya. Betul ya? Nah, jadi Jojirat ini ya bisa menjual omsetnya tuh 1,5 M per hari. Gitu. Nah, itu satu hari Jojirat itu paling sepi gitu ya. Nah, pertanyaan teman-teman, untuk bisa omset 1,5 M itu butuh waktu berapa hari teman-teman? Jojirat itu cuma butuh waktu 1 hari. Ayo, teman-teman, kalau teman-teman untuk mempunyai omset 1,5 M itu butuh waktu berapa hari? Nah, dalam buku ini cuma 1 hari dan tanpa tim, sendirian artinya. Jojirat itu murni salesman, dia bukan pebisnis, dia salesman, dia nggak punya tim, dia sendiri jualan gitu. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya Jojirat ini jualannya laris, ya sehari bisa 9, maka 300 dikalikan 9, yaitu omset Jojirat bisa 2,7 miliar per hari. Gitu. Tapi uniknya teman-teman, ya dalam buku ini tidak cuman dikisahkan kisah sukses Jojirat, tapi diceritakan kisah Jojirat ketika dia mengawali karirnya. Dan saya pernah membaca sebuah riwayat
Zojirat itu sampai tidak bisa makan, ya. Kenapa? Karena mobilnya tidak laku terjual, gitu. Karena kalau sistem jualan mobil kan komisi, artinya kalau tidak ada penjualan mobil ya tidak dapat komisi, gitu. Nah, maka ini yang menarik ya, yaitu yang dibahas adalah sebuah proses, gitu. Karena kalau yang dibahas proses, insya Allah kita bisa mengikuti prosesnya. Tapi kalau yang dibahas cuma hasil, ya kadangkala kita tidak mengikuti prosesnya sehingga ya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang sama. Kalau prosesnya sama, insya Allah hasilnya juga tidak jauh berbeda. Nah, dalam buku ini diceritakan ya, ketika Jojirat menghadiri salah satu upacara pemakaman temannya. Jadi Jojirat ini punya teman yang meninggal gitu ya. Nah, di situ tuh di depan pemakaman itu ada seseorang yang tugasnya membagikan kartu. Jadi ketika ada orang yang datang ke upacara pemakaman dibagiin kartu. Nah, dan ternyata ketika orang yang masuk itu habis, kartunya juga pas habis. Gitu. Nah, di situ Jojirat penasaran, kenapa kok bisa pas? Padahal teman-teman ya, coba teman-teman jawab kalau seandainya teman-teman ada kerabat, ada saudara, ada teman yang meninggal misalkan. Ketika teman-teman mau ke kuburan, mau mengantar ke pemakamannya, teman-teman itu absen dulu atau langsung datang? Yang ngisi buku tamu dulu, saya mau ikut ke kuburan deh, saya ngisi buku tamu dulu, atau kalau mau langsung datang ya datang aja gitu. Pertanyaan teman-teman kalau mau ke pemakaman itu ngisi buku tamu dulu atau langsung datang? Nah, ayo teman-teman silahkan diisi di kolom komentar. Waalaikumsalam Mas Agus ya, salam kenal Mas Agus. Ya langsung datang. Maka sama pertanyaan Jojirat, ya dari mana Anda tahu padahal tidak ada datanya berapa orang yang hadir dalam upacara pemakaman ini. Kemudian penjaga pemakaman tersebut menjawab ya, sepanjang karir saya, rata-rata ketika ada orang yang meninggal, itu yang hadir kisaran di 250 orang. Maka ketika ada satu orang yang meninggal, ya kita siapkan kartu untuk kita bagikan yaitu sekitar 250 orang. Nah, di situ Jojirat mempunyai sebuah kesimpulan. Oh, ternyata rata-rata ketika kita dari lahir sampai hidup, ya sampai kita meninggal, ternyata orang yang dekat dengan kita itu hanya sekitar 250 orang. Gitu. Jadi rata-rata satu orang itu dekatnya dengan 250 orang. Gitu ketika kita lahir sampai kita meninggal. Gitu ya. Nah, tapi apakah itu valid? Belum valid karena cuma satu kali penemuan gitu kan. Nah, kemudian di beberapa hari berselang, beberapa waktu berselang ya Jojirat diundang di upacara pernikahan temannya. Dan dia juga penasaran berapa jumlah tamu yang diundang. Maka dia berpikir cara memutar otak gimana caranya saya biar bisa tahu langsung berapa jumlah tamu yang diundang. Maka ketemulah sebuah ide, ya udah saya coba tanya ke pengusaha cateringnya. Karena pengusaha cateringnya pasti tahu berapa jumlah porsi yang disiapkan, berapa jumlah porsi yang dipesan. Kemudian Jojirat sama istrinya bertanya, berapa jumlah porsi yang kau siapkan? Maka pengusaha catering menjawab 250 porsi dari tamu pengantin perempuan dan 250 porsi dari tamu pengantin laki-laki. Maka di situ Jojirat mempunyai kesimpulan kedua. Oh ternyata untuk kita dekat dengan 250 orang itu tidak usah menunggu kita mau meninggal. Jadi tidak usah kita menunggu tua gitu ya. Nah, kita saat ini ketika muda saja itu sudah dekat dengan 250 orang. Dan orang ketika mau menikah kan usianya masih mungkin di bawah 30 tahun gitu ya. Nah, itu sudah dekat dengan 250 orang. Gitu. Contohnya gini, teman-teman. Misalkan teman-teman ketika SMA suka dengan komunitas A. Maka teman-teman setiap hari rutin update di situ. Ya, di komunitas itu jadi member yang paling aktif. Kemudian ketika teman-teman kuliah, teman-teman menikah gitu, teman-teman sudah nggak relevan lagi sama komunitas ini. Misalkan dulu saya ikut komunitas ini ya, kayak indie ya, band indie gitu ya dulu ketika saya SMA gitu. Karena saya jualan kaos band saat itu, maka saya mau nggak mau ya harus ikut komunitasnya. Ya maka saya ikut di situ, saya menjadi member yang paling aktif di situ. Nah, maka circle saya itu tidak jauh dari band indie itu.
Nah, tapi ketika saya sudah menikah, saya merasa komunitas itu sudah tidak relevan lagi, sudah nggak nyambung lagi dengan visi misi hidup saya gitu kan. Maka saya tinggalkan. Kemudian saya masuk komunitas baru, yaitu komunitas bisnis. Ya maka circle saya berubah menjadi teman-teman yang mempunyai bisnis gitu. Jadi ketika kita berganti circle, itu kayak Allah tuh menggantikan circle yang lain. Ketika kita dekat dengan seseorang ya, maka yang kita dekat dulu itu sudah nggak dekat lagi gitu. Jadi selalu diganti ya. Jadi teman-teman ya, ini yang bisa kita ambil ternyata satu orang itu rata-rata dekat dengan berapa? 250 orang. Maka teman-teman untuk memaksimalkan WhatsApp marketing ini yang harus kita data adalah teman-teman data 250 circle. Jadi teman-teman bagi brand owner silahkan 250 circle-nya itu didata. Ya, jadi misalkan gini, teman-teman punya teman, katakanlah teman SMP, ya, teman SMP punya grup, mungkin yang dekat 10, oke berarti 10 circle yang sudah kita miliki. Kemudian kita punya teman SMA 10 juga, kita punya teman kuliah yang dekat 10 juga, maka sudah 30. Kita sudah punya teman ngaji 10 juga. Kita punya teman wali santri 10, udah 50. Gitu. Teman-teman punya tetangga di depan itu 10 kepala keluarga ya, karena kita disunahkan untuk menjalin silaturahim, menjadi prioritas kita adalah tetangga 10 ke depan, 10 ke belakang, 10 ke kanan, dan 10 ke samping. Jadi kalau 10, 10, 10, 40. Jadi sudah 60 ditambah 40, sudah 100 circle. Gitu. Belum lagi kalau teman-teman punya 10 grup, masing-masing grup itu teman-teman dekat dengan 10 orang, sudah 200. Gitu. Belum lagi kalau teman-teman misalkan punya pelanggan, teman-teman dekat ya, dan itu teman-teman mungkin ada 50, jadi sudah 250. Jadi tugas teman-teman adalah mencatat 250 circle itu tadi. Gitu ya. Nah, dan yang dicatat adalah orang yang terdekat. Yang terdekat itu kriterianya dua aja. Kita kenal dia dan dia kenal kita. Jadi saling mengenal gitu ya. Tapi kan kalau kita cuman kenal dia kan, dia nggak kenal kita kan namanya kita sok deket gitu ya. Jadi dia kenal kita kenal dia. Itu kita catat teman-teman. Ya, silahkan teman-teman kasih nama sesuai dengan dari mana database itu berasal. Misalkan saya punya sekolah ya, dulu saya sekolah di SMK 1 Bantul misalnya. Nah, maka SMK 1 Bantul nama. Gitu. Dulu saya kuliah di Amikom nama. Saya tinggal di Jogokarian spasi nama. Jadi teman-teman isi sesuai dengan di mana circle itu teman-teman dapatkan. Gitu. Nah, kenapa diisi namanya sesuai dengan circle itu didapatkan? Karena tugas kita adalah memperbesar pengaruh di circle itu. Gitu. Misalkan teman-teman punya grup wali santri. Ya, teman-teman sekarang punya 10 teman terdekat. Ya, tugas teman-teman gimana caranya agar yang 10 ini naik jadi 20. Ya, dengan kita aktif di grup, dengan kita menjadi panitia, dengan kita menjadi pengurus, itu circle-nya biasanya akan melebar. Nah, jadi teman-teman meningkatkan circle di situ karena tugas kita adalah bukan mencari ikan berada. Kalau ikan berada itu di mana-mana ada ikan. Tapi tugas kita adalah mencari di mana ikan itu berkumpul. Dan ikan itu berkumpul ya di grup-grup WhatsApp itu, di komunitas-komunitas itu. Ya, itu di situ. Tugas kita adalah melebarkan pengaruh dengan kita menjadi seseorang di situ, menjadi panitia boleh, menjadi pengurus boleh, setiap hari share materi boleh gitu. Jadi melebarkan ya siapa yang bisa kita kenal, yang bisa kita dekat di komunitas tersebut. Jadi tugas teman-teman adalah mendata 250 database tersebut. Itu tugas teman-teman yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman wajib punya WhatsApp-nya. Ya sebenarnya pembahasan kita ada banyak, ada Facebook, Instagram, TikTok. Cuman hari ini insya Allah kita akan membahas yang WhatsApp. Jadi teman-teman, ketika teman-teman catat 250 circle itu tadi, teman-teman coba ya catat, kemudian kirim ke nomor CS. Jadi misalkan saya punya 2 handphone, ya. Ini nomor pribadi, ini misalkan ya contohnya ini handphone gitu. Ini nomor CS. Jadi nomor pribadi ini ngirim ke sini.
Jadi di WhatsApp ya masuk ke nomor CS sebanyak 250 database. Kemudian teman-teman tugasnya adalah menjapri dan bilang misalkan gini, ya. Ini contohnya di Anissa Kimar gitu ya. Nah, saya membuat skrip saya sama istri membuat skrip kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum Mbak, misalkan Mbak Galuh gitu ya. Assalamualaikum Mbak Galuh gitu. Mbak Galuh ini nomor saya Mbak yang nomor saya Anissa Martiah yang baru gitu. Nah, insya Allah besok hari ini atau bulan depan saya pengen mulai jualan gamis gitu. Dan insya Allah pakai nomor ini gitu. Brandnya adalah Anissa Kimar. Mohon doanya ya Mbak, semoga diberikan kemudahan, kelancaran jualannya gitu. Dan jangan lupa ya Mbak, tolong di-save nomornya. Gitu. Jadi teman-teman 250 orang itu tadi teman-teman japri. Gitu. Jadi japrinya jangan pakai HP pribadi tapi pakai HP CS. Gitu, HP CS yang baru. Tapi teman-teman japri ini loh Mbak nomorku Anissa yang baru gitu. Insya Allah besok mau jualan pakai nomor ini. Gitu, minta tolong di-save ya Mbak gitu. Jadi yang pertama di japri gitu. Tapi pakai handphone CS gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita minta doa. Mohon doanya ya Mbak semoga diberikan kelancaran. Itu kan nggak mungkin kalau kita minta doa terus tidak dibalas gitu ya. Rata-rata kalau kita minta doa pasti didoakan. Kemudian terakhir kita minta tolong ya Mbak nomornya tolong di save gitu. Nah jadi itu dilakukan. Nah jadi teman-teman 250 orang itu dicatat semua. Nah ketika dicatat teman-teman japri maka karena kita minta tolong di save itu dia akan nge-save nomor kita. Maka selanjutnya adalah status kita dan status teman kita akan saling muncul. Jadi status teman kita itu muncul di timeline kita, ya status kita muncul di teman kita. Maka tugas yang pertama teman-teman adalah japri minta doa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman ya tugasnya adalah menjalankan prinsip 30-30. Nah, jadi menjalankan prinsip 30-30. Jadi ini saya pakai teori yang ada dalam buku Influence. Bagaimana cara mempengaruhi orang gitu ya. Nah, itu ada yang namanya hukum timbal balik. Jadi misalkan nih teman-teman nih yang hadir hari ini, misalkan ada ya ini penelitiannya Jojirat, Mas Burhanuddin. Jadi penelitian Jojirat itu ternyata rata-rata orang itu dekatnya dengan 250 orang. Gitu. Mungkin ada yang 300 orang, mungkin ada yang 500, tapi diambil rata-ratanya gitu. Nah, jadi misalkan nih Mas Burhan ini punya tetangga gitu ya. Tetangganya tuh baik hati banget, suka sedekah gitu setiap hari, hampir setiap hari suka sedekah, suka berbagi. Nah, ketika tetangga kita misalkan punya makanan gitu baru masak, kemudian tetangga kita mengetok pintu kita, gitu. Kemudian ketemu sama Mas Burhan gitu, kemudian bilang, Mas Burhan ini ada sedikit rezeki gitu, mau diterima ya. Nah, maka makanan itu diterima sama Mas Burhan. Kemudian ketika tetangga kita keluar kota, kemudian dia balik, kemudian setelah dia balik dia ketok pintu kita lagi, kemudian bilang Mas Burhan ini ada sedikit oleh-oleh. Kemudian ketika tetangga kita punya hajat, kemudian dia ketok pintunya Mas Burhan lagi, kemudian Mas ini ada sedikit rezeki. Ya intinya apa yang terhidang di meja makan tetangga kita itu juga terhidang di meja makan kita. Gitu. Dan itu dilakukan rutin setiap hari. Nah, kira-kira Mas Burhan, ketika mempunyai tetangga yang seperti itu, pengen ada nggak dorongan dari hati kita untuk ya membalas kebaikan dari tetangga kita tersebut? Setidaknya kita gantian ngasih. Gitu. Tadi konteksnya makanan, setidaknya kita pengen gantian ngasih makanan setidaknya. Gitu. Ada nggak dorongan dari hati kita untuk membalas kebaikan dari tetangga kita tersebut? Nah, coba teman-teman jawab. Ya. Tetangga ideal, alhamdulillah. Saya di Jogokarian banyak tetangga yang baik hati seperti itu, Mas. Gitu. Jadi lingkungannya alhamdulillah sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ya ada gitu. Ada orang ketika kita dikasih sesuatu kita pengen bantu gitu. Nah, itu namanya hukum timbal balik. Ya, kalau kita misalkan sebagai sebagai individu ketika dulu kita pengen memilih pasangan ya. Ketika kita pengen memiliki pasangan yang solih atau solihah, maka kita harus solih dulu, benar nggak? Kan kita dipasangkan kan sesuai dengan dengan kitanya gitu ya. Jadi kalau kita pengen
dapat yang soleh, ya insya Allah kita harus soleh dulu. Kita pengen ketemu orang yang sabar, kita pengen keluarga kita sabar, kita pengen istri kita sabar, anak kita sabar, maka kita harus sabar terlebih dahulu. Kita pengen anak kita tidak main handphone, maka kita sebagai orang tua tidak main handphone terlebih dahulu. Benar nggak kira-kira? Ya, kita pengen dipertemukan dengan orang-orang baik, maka kita harus baik terlebih dahulu. Kira-kira benar enggak? Kira-kira menurut teman-teman gitu. Nah, jadi itu yang namanya hukum timbal balik. Maka sama, ketika kita punya akun WhatsApp, ya, kita pengen WhatsApp kita rame gitu ya. Kita pengen WhatsApp kita setiap kita update status ada yang komen, setiap kita jualan ada yang beli. Maka yang kita lakukan adalah tadi hukum timbal balik. Ya, kalau kita pengen rame komennya, maka kita harus komen terlebih dahulu. Gitu, ya. Jadi kalau teman-teman pengen komennya di WhatsApp itu rame, ya teman-teman harus komen temannya teman-teman dulu, itu yang 250 tadi. Gitu, teman-teman komen. Nah, jadi kalau di daily activity ini ya, ini tugasnya adalah 30 teman, kemudian ini juga 30 teman, 30 teman. Jadi 30 teman yang kita komen di pagi hari, 30 teman yang kita komen di siang hari, kemudian 30 teman yang kita komen di sore hari. Jadi kita komen 30, 30, 30. Gitu. Nah, komennya apa? Komennya doakan. Doakan. Jadi tergantung dia posting apa. Tapi yang jelas kita tidak meminta, tidak terlalu banyak menceritakan diri kita, tapi kita coba bertanya apa yang disukai sama teman kita. Gitu. Misalkan teman kita itu suka hobi koleksi burung, kita coba tanya gitu, misalkan, Mbak ini burung apa namanya kok lucu banget. Nah, jadi kita tanya apa yang disukai sama teman kita. Gitu ya. Masya Allah, barakallah Mbak Erni. Jadi gitu. Jadi 30. Jadi teman-teman tanyain 30 pagi, 30 siang, 30 sore. Teman-teman engage. Nah, kemungkinan ketika teman-teman engage ini ya, ketika teman-teman update status insya Allah itu sudah ada penjualan. Gitu. Ini cara jawabannya seperti itu. Nah, di tahap awal tadi teman-teman ya, di tahap membangun 250 database tadi kan teman-teman yang pertama adalah minta doa. Dan ketika minta doa, teman-teman kan nyebut dengan sebutan. Ada yang sebutannya mungkin ada Mbak, ada Teteh, ada Bang, mungkin macam ada Pak, ada Ibu gitu. Jadi sebutannya macam-macam. Nah, sebutan itu ketika teman-teman pertama kali yang ngechat teman-teman sendiri, maka di situ ada yang namanya riwayat chat. Maka ketika ini sudah bisa menghasilkan teman-teman bisa mempunyai karyawan pertama kali. Jadi teman-teman punya karyawan pertama kali ya, dan dia suruh membaca chat kita sebelumnya. Jadi dia yang membantu kita untuk engage dengan membaca chat sebelumnya. Mbak tolong dibaca ya cara saya ngechat kayak gini. Nah, maka dia bisa memirroring kita. Gitu. Nah, kalau saya paling banyak dibantu sama Mbak Nana gitu. Kalau dalam urusan WhatsApp, Facebook, Instagram. Gitu. Kalau TikTok itu namanya Mbak Ida. Jadi bantu memirroring saya. Gitu. Jadi ya itu dari situ ketika ada CS kita ngechat itu bisa nanti mirip sama dengan kita. Ya jadi teman-teman ya di situ kita bisa mendapatkan penjualan ketika kita rutin engage, insya Allah orang lain akan engage ke kita. Ya itu salah satu contoh. Nah kita coba langsung buka lagi di sini. Ini contoh daily activity yang sudah saya buat dan ini sebenarnya materi Reseller Academy. Ya, jadi saya beberapa ada mentoring, cuman satu aja di beberapa bulan terakhir ini yang saya fokus itu brand skincare. Nah ini salah satu daily activity-nya. Nah ini ya. Nah jadi ini daily activity. Nah ini ya. Nah yang pertama adalah data 250 teman terdekat. Jadi kalau sudah silakan teman-teman checklist kayak gini. Ya, kemudian Japri dan informasi ya. Jadi Mbak ini nomor baru saya ya, Mas Burhanuddin coret-coret ini. Saya ini dulu ya. Nah, tampilkan ulang. Nah, jadi Japri informasi kalau ini nomor baru, kemudian insya Allah saya mau jualan lagi, mau mulai jualan lagi Mbak, saya pengen coba usaha frozen food, saya pengen jualan skincare. Minta doanya ya Mbak, semoga diberikan kelancaran. Mbak jangan lupa ya nomornya di save gitu. Jadi ini yang kedua.
Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah teman-teman ya likes, komen dan status 30 30 30. Dan insya Allah semua ini bisa dilakukan sama CS. Ini dilakukan sama CS. Tentunya dengan riwayat chat itu tadi, sama teman-teman kalau bisa di 1 minggu 2 minggu awal masih mendampingi intens agar dia bisa memirroring bahasa teman-teman, kemudian karakter teman-teman agar CS ini bisa memirroring secara baik gitu ya, secara maksimal. Nah, setelah itu teman-teman tugasnya adalah update status ya pagi, kemudian siang dan sore. Nah, ini juga di checklist. Kemudian di sini minta doa ya. Jadi teman-teman kalau mau launching itu tekniknya adalah minta doa. Ya, jadi misalkan, Mbak, ini alhamdulillah saya mau launching himar terbaru ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa 20 warna. Kalau kemarin cuma launching 7 warna, kita lengkapi karena kita pengen ekspor di himar. Ya, kalau di Aniza Himar itu kan sampai 36 warna, 4 size. Karena namanya aja Aniza Himar gitu kan, jadi pengennya banyak warna dan banyak size. Kita pengen ekspor di situ. Itu ini udah ada 20 warna, Mbak, mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Nah, rata-rata teman yang dekat itu tidak cukup kemudian, oh ya Mbak saya doain, enggak. Rata-rata teman yang dekat akan bertanya kembali. Gitu. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu apa yang mau di launching, himarnya seperti apa, boleh minta fotonya enggak gitu. Itu boleh barangkali aku minat gitu. Jadi mereka akan kembali bertanya. Nah, ketika mereka kembali bertanya, insya Allah di situ kita bisa closing. Gitu ya. Nah, itu yang kita bangun ketika kita pertama merintis Aniza Himar yang pertama kali, yang kedua kan kita sempat diuji, sempat kita istirahat dulu Aniza Himar, sekarang kita coba running lagi, insya Allah kita running tanggal 16, cuman ini sudah kita prepare dari sekarang, ya agar ketika running sudah ada pemasukan gitu. Nah jadi teman-teman, ya ini yang kita lakukan saat ini, dan ini juga yang kita duplikasi ke reseller. Gitu. Jadi ini yang kita duplikasi ke reseller, lebih tepatnya ke agen dan distributor gitu ya. Karena kita targetkan agen distributor itu punya tim gitu. Nah, ini yang dilakukan. Minta doa, 30 kontak, 30 kontak, 30 kontak. Itu minimal. Kemudian di sini ada yang namanya giving. Giving itu mengingatkan. Jadi gini, misalkan besok puasa Senin Kamis. Ya coba teman-teman japri pakai aplikasi kan. Kalau saya biasanya pakai WBS Pro ya. Nah, saya pakai WBS Pro, kemudian diingatkan, jangan lupa ya Mbak besok puasa Senin Kamis gitu, jangan lupa di alarm. Jadi malamnya tuh diingatkan jam 5 sore, jam 6 sore di alarm. Mbak besok jangan lupa ya kita puasa titik-titik apa Asyura atau apa gitu. Jangan lupa ya. Mbak jangan lupa ya besok hari Jumat baca Al-Kahfi. Jadi diingatkan. Jadi givingnya adalah mengingatkan. Nah, mengingatkan plus juga bisa memberikan edukasi keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Gitu. Mbak kalau seandainya baru haid tetap bisa maksimal kok ibadahnya, jalankan 10 cara ini ya gitu. Jadi teman-teman giving seperti itu dengan cara mengingatkan, karena orang suka diingatkan. Tapi tidak menggurui, kita mengingatkan jangan lupa ya besok sholat Jumat. Gitu. Misalkan market kita laki-laki. Jadi itu teman-teman japri setiap 1 minggu sekali. Ya kalau database-nya banyak nggak mungkin di japri, ya teman-teman bisa pakai aplikasi. Nah kalau kita prioritaskan tetap pakai aplikasi karena database-nya sudah cukup lumayan banyak, meskipun kita sempat istirahat tapi insya Allah customer loyalnya masih ada gitu. Nah maka di sini checklist. Nah selanjutnya adalah teman-teman bisa membuat yang namanya grup. Kenapa? Karena teman-teman orang yang mau beli produk kita adalah orang yang kenal kita dan kenal produk kita. Dan sarana edukasi yang paling gampang itu adalah grup WhatsApp. Kenapa? Karena orang lihat di sosmed kita belum tentu dia lihat lagi, gitu. Atau mereka lihat tapi mereka tidak membaca secara utuh. Jadi paling gampang membuat mereka kenal sama kita, aware, ya. Maka itu dengan grup. Maka kita di Aniza Himar itu kita coba membuat seminar online seminggu sekali, gitu. Karena visi kita adalah membumikan hijab syar'i, marketnya adalah muslimah, ibu-ibu, ya termasuk yang anak-anak kuliah gitu ya, anak muda yang berhijrah gitu. Jadi kita buat seminar online dengan banyak pembahasan, tapi sesuai dengan target market. Kadang bahas parenting ya, kadang bahas tentang keuangan, kemarin kita sharing tentang manajemen keuangan, rumah tangga, mungkin ada juga pranikah gitu. Jadi sesuai dengan target market kita itu seminar seminggu sekali online kayak hari ini kan kalau di Digimap
kita sharing tentang bisnis. Kalau di Aniza ngaji bareng Aniza gitu. Jadi itu buat seperti itu. Kemudian teman-teman ya di grup tersebut teman-teman funneling itu. Jadi di WhatsApp teman-teman ketika ada teman baru, Mbak ayo ngaji bareng, ini linknya. Jadi di funneling semua, dijabri semua. Itu yang dilakukan sama Mbak Nana. Kalau teman-teman pernah japri Mbak Nana itu ketika ada database baru diajak masuk ke grup semua, meskipun dia nggak beli. Itu ketika ada teman saya yang dia belum masuk grup diajak ke grup. Jadi selalu diajak di grup. Gitu. Nah, ketika masuk di grup di situ ada sharing. Ya ada sharing ngaji itu tadi. Nah, itu seminggu sekali, dan kalau kirim artikel itu hampir setiap hari kita mengedukasi market tentang value perusahaan kita. Misalkan di Aniza Hikmar itu ada 3 value ya. Yang pertama value syar'i, yang kedua adalah berbagi, yang ketiga adalah dakwah. Jadi kita pertama kita sering sharing tentang akidah gitu ya, tentang akidah, tentang belajar agama gitu ya, dengan ya kita pengen berislam secara kafah di semua aspek kehidupan gitu kan. Kemudian kita sering tentang berbagi, tentang sedekah macam-macam. Nah itu dibuat dalam bentuk artikel atau dakwah. Kita mengajak orang untuk berpindah, yang tadinya belum sholat untuk sholat, yang tadinya belum istiqomah untuk istiqomah, dan seterusnya. Gitu. Jadi itu sharing artikel seperti itu. Nah biasanya di bagian akhir artikel itu kita bisa sekalian memberikan solusi gitu. Jadi kalau teman-teman kebingungan untuk mencari himar yang syar'i, benar-benar syar'i, tidak tembus pandang, insya Allah kita punya beberapa varian. Nah, dijelaskan himarnya, kemudian ada call to action. Gitu. Jadi teman-teman tugasnya adalah membuat grup sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian maintenance-nya itu dikasih ke CS. Gitu. Jadi funneling grupnya itu dikasih ke CS. Contohnya teman-teman di sini saya punya funneling group di ini ya, di Facebook ya. Nah, Facebook. Jadi contoh ini kan saya jarang jualan di Gmap langsung, harga itu jarang, kecuali di Facebook. Di Facebook itu ya sesekali saya jualan langsung. Nah, misalkan ini funneling ya. Tadi saya nge-share linknya di sini, masuk ke grup gitu kan. Ini juga funneling, ini juga masuk ke grup juga. Terus nah ini juga funneling. Nah ini yang balas siapa? Yang balas tuh Mbak Nana, bukan saya. Gitu. Nah yang funneling ini Mbak Nana semua. Gitu. Nah ini di Facebook. Jadi saya membuat funneling, termasuk di TikTok. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk membangun konten TikTok. Cukup ramai juga member yang datang dari TikTok. Ini alhamdulillah sudah hampir 3 grup penuh ya dari TikTok gitu. Nah, jadi ini kalau dipakai HP ini ada funnelingnya masuk ke grup lagi. Gitu. Jadi kita hampir semua funneling gitu. Di Instagram juga kita funneling gitu. Cuman Instagram tidak terlalu menjadi fokus ya. Fokus kita Facebook sama TikTok hari ini ya. Gitu. Gitu. Jadi kurang lebih kita coba membangun grup, funneling semua, masukin di grup, dan goal kita adalah menambah member grup setiap saat gitu. Nah, jadi akhirnya untuk daily activity kita ini bisa tereksekusi sempurna. Ya, nah gitu. Nah, kadang-kala artikel ini, misalkan kan hari ini kita share di grup di Gmap ya. Nah, ini yang ngirim Mbak Nana. Ini Mbak Nana. Jadi CS yang bantu. Cuman Mbak Nana seorang. CS kita cuma 1 di Gmap. Gitu. Karena itu pun masih cukup untuk menghandle semua order gitu ya. Nah, ini juga Mbak Nana. Siapa yang membuat caption ini? Membuat caption ini konsep dari saya. Gitu. Cuman yang membuat caption ini yang nulis bukan saya, yang nulis Mbak Ida. Gitu, kalau soal buat caption. Jadi yang mengedukasi ini. Nah, contohnya saya juga senang dengan quotes-nya Coach Fitra ya, karena beberapa kali kita juga kolaborasi. Nah, saya sering baca juga. Coach Fitra itu juga simpel-simpel, dan ini sebenarnya tim kita bisa buat edukasi yang semacam ini gitu kan. Yang simpel-simpel kayak saat kita kaya ada orang yang bilang kita sombong, saat kita bangkrut. Nah, ini sebenarnya tim kita bisa merunning ini gitu kan. Nah, kemudian kita coba, nah kayak gini rumus kehidupan bahagia, ini benar tim kita bisa buat. Dan itu bisa kita sharing ke WhatsApp, karena hari ini kita bahas di WhatsApp ya. Gitu, kalau mau lengkap ya insya Allah di lain kesempatan, di kesempatan berikutnya kita
bahas. Nah, itu di WhatsApp. Nah, tadi yang kita bahas adalah 250 circle. Nah, gimana kalau kita sudah punya pelanggan? Berarti circle kita seharusnya bukan 250 lagi, tapi bisa sampai 500 pelanggan. Gimana kalau 10.000 pelanggan? Maka kalau 10.000 pelanggan itu satu bulan repeat order 100.000 saja, itu udah luar biasa nominalnya. Dan itu terjadi di bisnis saya di hijab. Di hijab itu rata-rata repeat order sebulan sekali. Gitu. Nah, kalau 1.000 pelanggan sebulan atau 10.000 gitu kan sebulan sekali, berapa omset yang kita amankan. Tapi dengan catatan, kenapa sebulan sekali? Karena harga kita murah, 100 ribuan gitu kan. Nah, kalau harganya 500 ribuan ya mungkin 5 bulan sekali gitu kan. Kalau di cicilan jutaan ya mungkin 6 bulan sekali gitu. Tapi sudah berapa omset yang bisa kita kumpulkan dari kita mengoptimasi hanya dengan satu tim gitu. Itu kalau terkait dengan WhatsApp. Kemudian Mbak Nana ini ternyata tidak cuma mengelola WhatsApp, tapi juga mengelola Facebook. Gitu. Totalnya saya totalkan Pak. Jadi mengelola Facebook. Beli satu botol Allergo. Suaranya Jawa. Ini mengelola Facebook. Nah, Facebook ini juga ada, cuman insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Nah, jadi CS1 CS itu tidak cuma bisa mengelola satu sosial media gitu. Dia bisa ngelola WhatsApp, bisa ngelola Facebook, termasuk juga Telegram juga yang nge-CS-in Mbak Nana. Khusus TikTok memang beda ya, karena TikTok itu butuh konsep. Itu sedangkan Mbak Nana lebih ke hal-hal yang sifatnya praktis gitu kan. Nah, jadi ini bisa langsung tiga-tiganya. Dan ketika teman-teman jalankan Facebook jalan, WhatsApp jalan, TikTok jalan, Instagram jalan, insya Allah omset misalkan kalau rata-rata distributor kan minimal omsetnya 40 juta per bulan minimal, itu bisa tercapai gitu dengan menjalankan semua traffic organik ini. Dan di Gmail pun seperti itu. Ketika di Gmail pertama kali dibangun, itu omsetnya awal-awalnya tidak jauh dari 40 itu tadi, 40 juta itu tadi. Jadi metode ini sudah kita coba jalankan di hampir semua bisnis saya gitu. Dan saya juga karena Anissa kan nanti yang megang bukan saya lagi karena sebelumnya CEO-nya saya, besok istri, maka saya ajak istri banyak belajar termasuk kemarin dengan Pak Gal gitu kan. Nah, maka setiap hari saya mengedukasi ini agar bisa diduplikasi dan alhamdulillah sudah siap untuk kita launching ya, tinggal kita tunggu tanggalnya saja. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau mau bertanya boleh. Ya. Jadi sharingnya sejam-sejaman. Kalau dulu kan sampai 1,5 jam ya. Tapi saya pikir yang penting sedikit, padat, tereksekusi. Daripada nyampein banyak materi tapi cuman itu sifatnya teori ya. Nah, saya lebih senang sekarang coba sharing itu yang sifatnya yang sudah kita lakukan saat ini gitu. Jadi insya Allah 1 jam efektif gitu ya. Nah, ini masih ada waktu. Ternyata 1 jam belum selesai, sudah selesai materinya. Jadi masih ada waktu, silahkan teman-teman boleh ditanyakan gitu ya. Nah, monggo. Jadi pertanyaannya Mas, kalau mau mulai bisnis timnya berapa? 1. Jadi ya nge-CS-in, ya nge-Facebook, ya nge-WhatsApp, ya nge-packing. Gitu. Nah, terus desainernya gimana? Di Facebook nggak butuh desainer. Di Facebook hanya butuh foto. Gitu. Terus yang nge-share foto-foto di WhatsApp siapa? Kita. Kan cuma butuh handphone, nggak usah diedit. Nggak perlu desainer dulu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, mungkin butuh desainer. Jadi sampai teman-teman organik Facebook, WhatsApp, ini Telegram, teman-teman maksimalkan, teman-teman cuma butuh 1 saja cukup. Jadi tinggal diatur aja flowchart-nya, jam-jam kerjanya, jam ramenya, kapan misal jam rame nge-CS-in, ya dia nge-CS-in, ketika sepi ya dia packing dan seterusnya. Ya cukup 1 saja. Nanti kalau sudah berkembang, saya sarankan 2, yaitu desainer gitu ya. Yang membuat konten, karena kita main organik ya tentunya kita harus produksi konten secara terus-menerus. Itu. Nah, kalau berkembang lagi saya sarankan yang ketiga itu namanya content creator. Jadi content creator ini yang tugasnya untuk ngejar viralnya gitu. Jadi dia membuat konsep-konsep. Kalau di kita di
konten creator saya Latif Setiawan itu Mbak Ida. Jadi yang membuat konten TikTok itu bukan saya. Kalau teman-teman tahu, bukan Latif Setiawan. Latif Setiawan itu hanya memberikan ide. Mbak tolong buat yang semacam ini. Mbak tolong ini dilengkapi. Mbak tolong risetkan kalau mau buka warung Indomie itu butuh budget berapa, tolong di-sharingkan. Jadi Latif Setiawan itu cuma voice note. Yang menerjemahkan itu Mbak Ida. Itu jadi minimal tiga itu. Yang pertama content creator, graphic designer, atau video editor, bisa jadi gabung jadi graphic designer. Yang ketiga CS. Itu yang bisa kita miliki pertama kali. Gitu ya. Terkait update status kami, ada kendala setting status WA gagal, lalu HP-nya nge-lag. Ya, itu RAM-nya. Apakah banyak kontak WA juga berpengaruh? Betul, 15.000 itu banyak, Pak. Gitu. Jadi saya pernah sharing dengan Mas Angga Solihin ini. Beliau pernah punya ribuan database, kemudian pakai handphone, ternyata nggak kuat sampai beli HP iPhone yang Pro Max gitu. Dan itu masih panas gitu, padahal udah handphone seri tertinggi. Jadi menurut saya kalau database yang udah banyak viewersnya mungkin sudah di atas 1.000 orang, ya mungkin butuh dipisah, tidak jadi satu handphone. Mungkin satu handphone ya 5.000 database. Cuman bukan masalah database-nya ya, tapi viewersnya gitu. Kalau mau yang database-nya 15.000 tapi viewersnya cuma 500, ya masih kuat satu handphone. Jadi coba diukur sampai berapa viewers handphone kita bertahan. Kalau bisa sampai 500 berarti ya ketika sudah lebih dari itu dialihkan ke handphone kita selanjutnya gitu. Ya, yang penting adalah RAM. Ya, yang kedua memori. Gitu. Memori itu memang nggak langsung berpengaruh sih. Karena memori itu kan sifatnya jangka panjang, sedangkan storage itu jangka pendek cuma 1 kali 24 jam. Jadi RAM dulu, monggo silahkan cari RAM yang 8 GB ya, yang maksimal ya. Kemudian memori sama prosesor kalau bisa yang bagus. Gitu ya. Nah, kalau bisa sih ya sekalian lah minimal yang budget 3,5 juta lah mungkin handphonenya ya. Kalau 2 juta masih biasanya agak minimalis fiturnya. Nah, kalau CS monggo teman-teman berinvestasi kalau memang itu bisa menghasilkan dan itu juga bisa buat konten. Kita pengen buat konten di Facebook, bisa buat foto ya silahkan gitu. Nanti bisa buat investasi yang lain. Terus apakah harus sesuai dengan kategori bisnis dan target market? Betul. Jadi kalau di Aniza Kimar itu yang dicatat itu hanya yang berhijab syari. Yang tidak berhijab syari tidak termasuk circle. Circle yang kita catat ya maksudnya kalau teman ya tetap kita jadi teman gitu kan, tapi tidak kita catat. Termasuk di Facebook sudah kita coba filter temannya harus muslimah, yang non muslimah ya jangan jadi teman di Facebook gitu. Temannya di dunia nyata aja, maksudnya kita prioritaskan yang muslimah gitu. Ya, inbox salam perkenalan bagaimana sobat timbal balik. Nah, contohnya seperti ini, saya pernah sharing di Facebook saya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini cuman kemarin tuh panjang, mungkin yang nonton jadi sedikit karena panjang kan jadi ngantuk. Nah, jadi ini contohnya. Ya. Assalamualaikum Mbak, ini saya Aniza, ini nomor saya yang baru. Insya Allah nanti mau mulai merintis usaha jualan produk fashion. Mohon doanya ya Mbak, semoga diberikan keberkahan dan kelancaran. Allahumma amin. Sama minta tolong ya Mbak, jangan lupa save nomor saya. Nah, jadi ini contoh skripnya ya. Nah, silahkan teman-teman copy paste, masukkan catatan boleh ya. Nah, terus mana lagi? Nah, ini kalau kita mau minta doa ya. Nah, ini contoh skrip yang saya buat. Dan ini skrip nyata, teman-teman. Ini bukan ngarang, ini asli. Asli kita jalankan gitu ya. Itu jadi, tapi kurang lebihnya plus minusnya gitu. Cuman kata-katanya nggak sama persis ya, karena ini kan saya pas buat artikel sama pegang sama yang ada di HP itu saya pas nggak pegang HP, jadi saya mengingat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus mau tanya, kerjaannya Mbak Nana juga termasuk barisin chat, orderan, dan packing. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau pesan order buku di Gmail, cuman sekarang bukunya kan sudah sold out ya, karena kita coba mau naik lagi setelah kita running
ads gitu. Jadi insya Allah mohon doanya 1-2 bulan ini di Gmail sudah main ads gitu, entah itu Shopee ads, entah itu Facebook ads, entah itu satu lagi TikTok ads. Jadi kita sudah main ads. Sebelumnya kita sabar organikan. Kenapa kita sabar? Ya saya pengen sistemnya matang dulu, saya pengen timnya matang dulu, karena sebelumnya saya pernah diuji ketika saya scale up, itu tim dan sistemnya tidak matang, akhirnya saya banyak memadamkan api kebakaran gitu ya. Jadi pemadam api lagi, yang tadinya sudah owner harus terjun lagi ke bawah gitu kan. Jadi di Gmap sabar dulu, tapi insya Allah habis ini insya Allah kita sudah main ads. Jadi ketika main ads kita jualan buku, itu Mbak Nana juga yang packing, termasuk Mbak Galuh yang beli bubble wrap, beli packaging untuk packing, itu juga Mbak Nana. Jadi dia bertanggung jawab penuh sampai ke level situ gitu ya. Gitu kurang lebih. Mau tanya sistem penggajian gimana? Jadi kalau di kita itu ada namanya gaji pokok. Yang kedua adalah ada persentase dari omset itu yang dikumpulkan sama si CS. Itu biasanya 1%. Kalau si CS bisa 100 juta ya dia dapat komisi 1 persennya berapa? 100 juta berarti 1 juta. Jadi 1% dari omset. Itu. Ada juga yang 2%. Ada itu ya, 2%. Tergantung produknya seberapa susah di closingkan. Nah kalau produknya di Gmap ini kan produk jasa, agak berat closinginnya produk jasa. Jadi presentasinya bisa 2%. Itu. Jadi gaji pokok plus persentase omset yang bisa didapatkan sama si CS tersebut. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Izin tanya boleh, kalau mau buka usaha apakah harus buat media sosial baru atas nama perusahaan? Paling gampang kalau strategi organik mending pakai personal branding aja Mas gitu. Kenapa? Karena kan Mas Bambang Wijayanto ini namanya sudah dikenal duluan sebelum brand kita. Jadi lebih gampang mengedukasi yang sudah ada intangible asetnya, yang sudah dikenal, yang dikenal kita, maka lebih gampang pakai nama kita pribadi. Gitu ya. Nanti seiring berjalannya waktu coba bangun brand. Jadi beriringan boleh gitu kan. Tapi kita bisa mempunyai 2 traffic. Yang pertama traffic dari personal branding, yang kedua adalah corporate branding atau produk branding. Kan brand ada 3 ya, ada corporate, ada personal, ada produk branding. Nah, kalau Steve Jobs itu personal branding. Ya kalau produk branding itu Apple. Corporate branding itu Apple. Kemudian iPhone itu produk branding. Jadi Steve Jobs itu personal, Apple-nya itu corporate, kemudian iPhone-nya itu produk. Jadi semuanya dijalankan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa mulai dari personal branding terlebih dahulu. Idealnya 3, pagi, siang, dan sore gitu ya. Jadi ada 3 tipikal customer, ada yang aktifnya pagi, ada yang aktifnya siang, aktifnya sore gitu. Dan itu bebas ya teman-teman, mau sharing boleh, mau jualan boleh, mau silahkan, nanti dites dan diukur gitu ya. Kalau masih reseller berarti masih harus nanganin semua kerjaan bisnis. Ya sebenarnya bukan masalah reseller atau tidaknya ya, tapi bisa nggak Mas Amar itu mempunyai profit yang nanti bisa menghandle karyawan gitu. Misalnya profitnya 7 juta. Kemudian untuk gaji Mas Amar 2 juta. Kalau mau cari karyawan 1,5 juta. Berarti 3,5 juta pengeluaran. Profit 7 juta. Maka masih sisa sekitar 3,5 juta. Maka itu bisa gitu. Jadi kan rumus bisnis adalah pemasukan dikurangin cost gitu kan sama dengan profit. Jadi asalkan profitnya masih bisa mengcover, lebih baik punya karyawan karena kita nggak bakal gede kalau kita masih kerjakan sendirian, pasti kemampuan kita terbatas. Itu. Terkait ajak join grup gimana supaya calon buyer bisa langsung join. Jadi langsung di funneling yang pertama. Yang kedua itu bisa dikasih link WhatsApp kita, kemudian dia klik. Jadi masukin di grupnya, Mas ini kalau mau, atau kita punya pelanggan, Mbak kita ada ngaji mingguan gitu, barangkali Mbak mau ikut, ini posternya, ini linknya, kalau mau gabung ini linknya. Gitu. Jadi kita jadi satu persatu ya teman kita, pelanggan kita yang sudah closing dan pelanggan kita yang masih tanya-tanya atau yang belum closing. Apakah bisa satu jenis konten untuk semua sosial media? Oh tidak bisa. Ya, tapi kalau WhatsApp sama Facebook masih mirip lah. Jadi WhatsApp dan Facebook bisa disamakan.
Tapi kalau Instagram pasti beda, TikTok pasti beda gitu. Jadi beda cara mainnya, beda apa yang viral, yang muncul di explore beda dengan apa yang muncul di FYP, itu biasanya berbeda. Jadi harus belajar juga Mas Amar, selain WhatsApp dan Facebook, Mas Amar juga belajar sesuai dengan sosial media apa yang mau dimaksimalkan. Begitu ya. Barakallah. Ya boleh Mas Amar. Masya Allah. Itu. Reseller tidak. Sekarang Aniza Khimar belum mau membuka reseller. Jadi kita sudah punya reseller, kemarin kita list masih ada sekitar 40-an yang masih bertahan ya. Kita istirahat sejenak, kemudian kita tawarin siapa yang mau jualin lagi, masih ada 40-an orang yang mau bertahan. Itu levelnya agen reseller. Nah, itu jadi kita cuma prioritaskan itu saja dan kita tidak buka gitu. Kenapa? Karena fokus kita adalah untuk memaksimalkan layanan dulu sebelum kita scale up. Jadi scale up itu nantilah kalau bagi kami itu ya. Mungkin suatu saat nanti akan buka ya, atau mungkin tidak buka ya, nanti tergantung nanti bagaimana rencana scale up kita, apakah dengan kemitraan atau tetap mau kita handle sendiri. Nanti coba kita lihat ke depan ya. Ini masih dalam menimba ilmu gitu. Toko buku jenengan, saya di Gmap itu tokonya, cuman kan sekarang sudah habis bukunya. Jadi kalau mau beli buku yang saya tulis itu di Mangrove. Jadi cari aja di Mangrove, di sosmed, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, cari aja buku Latif Setiawan, nanti yang jual biasanya Mangrove. Jadi hanya ada 2 penerbit buku saya. Yang pertama diterbitkan di Gmap sendiri, yang kedua Mangrove. Cuma 2 itu. Selain itu berarti itu bajakan gitu. Jadi kurang lebih cukup 2, cari yang Mangrove atau yang di Gmap. Kurang lebih seperti itu. Iya, semuanya, Mbak. Itu. Jadi kalau achieve target nanti ada bonus achieve target gitu. Jadi itu komisi flat dari omset gitu loh. Itu kalau kita ya, karena kalau kita kan ngitung HPP-nya itu kan sudah minimalis gitu. Jadi masih relevan lah untuk ketika dia misalkan omsetnya cuma 20 juta atau 10 juta masih relevan. Jadi semuanya dapat itu, tapi ketika dia achieve target dapat tambahan. Biasanya tambahan ya tergantung kesepakatan sih, nggak terlalu gitu. Sama kita sama tim kalau targetnya berapa kamu dapat apa, ya itu kesepakatan, nanti silahkan dibicarakan langsung bisa. Kriteria buat rekrut CS content creator, satu orang idealnya pegang berapa marketplace. Oke, kalau CS itu ya semua marketplace kalau cuman kalau di Gmap kan tidak punya marketplace ya, kita tidak punya produk fisik saat ini, jadi Mbak Nana tidak memegang marketplace. Tapi kalau di Aniza Khimar itu hampir semua marketplace jalan dan followersnya juga sudah cukup lumayan juga, orang yang nyari juga udah lumayan, jadi semuanya gitu. Nah nanti kalau Mbak tuh nggak kuat baru dicariin teman gitu ya gitu. Nah satu content creator semua sosmed bisa. Jadi Facebook satu content creator, Facebook, Instagram, TikTok itu satu content creator sudah cukup gitu. Nah ini Mas Jafar luar biasa, Masya Allah ya. Sudah 2000 sampai 2700 ya, pakai Poco. Ini HP Poco ya, saya baru dengar X3. Nah teman-teman coba cari lah nanti Poco X3, RAM-nya 8 GB. Walau WHP lag, setelah upload status bisa saya pakai WA web sementara sampai WA lancar. Jadi pas upload nge-lag, sementara itu pakai WA web dulu, nanti kalau lancar baru pakai handphone. Nah, monggo silahkan, yang penting RAM-nya. Itu Poco monggo silahkan, kalau mau di searching di Google nanti bisa dibeli gitu ya. Mas kalau tanya untuk meningkatkan dari segi repeat order dari 10 sampai 30 customer, repeat order itu yang perlu kita perhatikan segi apanya. Untuk meningkatkan repeat order itu sebenarnya letaknya di produk dan service, Mbak Purnia. Jadi kemarin saya habis ketemu sama Mas Dodi Zulkifli, itu letaknya ada di reputasi. Jadi reputasi itu ketika dia menerima produk kita, itu dia apakah di bawah ekspektasi, itu reputasinya negatif, sama dengan yang diharapkan itu reputasinya netral, atau lebih baik ya, lebih tinggi daripada ekspektasi dia.
maka reputasi kita tuh harus lebih tinggi daripada ekspektasi pelanggan. Misalkan nih, ini contoh, kalau teman-teman mau berbuat ihsan, ini yang saya trainingkan ke istri, jadi sekarang kan banyak sharing-sharing sama istri ya, jadi apa ya, kalau teman-teman mungkin seminggu sekali, kalau saya sama istri setiap hari. Jadi kurang lebih seperti nah, jadi apa, reputasi, misalnya gini, saya punya brand hijab namanya Anissa Kimar. Kemudian ketika ada pelanggan, kemudian beli, kemudian ekspedisinya pakai JNE oke atau JNE reguler, itu kan biasanya 3 hari, 5 hari baru sampai. Nah, kita coba ngasih subsidi ya untuk kita upgrade menjadi JNE Yes. Itu misalkan. Jadi kita ditransfer sama pelanggan itu 20.000, tapi kita ngasih ongkirnya itu ke JNE-nya 25.000 atau 27.000. Jadi kita upgrade menjadi Yes tanpa sepengetahuan pelanggan. Maka ekspektasi pelanggan meningkat. Yang tadinya dia ekspektasinya 3 hari sampai, ini 1 hari sampai. Maka di situ dia akan mulai di atas ekspektasi dia, maka kemungkinan repeat ordernya akan tinggi. Semakin banyak hal yang di atas ekspektasi pelanggan, maka akan semakin gede frekuensi repeat ordernya. Contohnya, kita pengen memberikan elemen surprise dan kita visinya adalah membumikan hijab syar'i. Nah, maka ketika ada pelanggan yang kita buat tulisan pakai sticky note, kemudian kita berikan kata-kata, kita tulis secara manual, itu isinya adalah motivasi untuk dia semangat berhijab syar'i. Gitu. Tapi itu manual. Nah, ketika itu berkesan dan itu di atas dari ekspektasi pelanggan, kalau saya sampai diperhatikan seperti ini, kemungkinan dia akan foto, kemudian dia akan sebarkan di sosial media mereka, dan dia akan beli lagi ke kita. Gitu. Jadi repeat order itu dipengaruhinya ketika dia mendapatkan servis dan produk kita gitu. Kalau di atas ekspektasi pelanggan, misalkan pelanggan itu mindsetnya produk kita kalau harganya 100 ribuan dikirimnya cuma pakai plastik kresek gitu ya. Ternyata diterima pakai plastik karton dan itu plastiknya bukan plastik ya, packaging karton yang bagus. Maka itu di atas ekspektasi dari pelanggan. Ketika di atas, mereka akan repeat lagi ke kita. Gitu. Jadi kita memang sedikit memberikan effort yang lebih kepada pelanggan, entah itu yang berbayar ataupun gratis, ya untuk kita lebih baik daripada yang lain. Gitu. Jadi repeat order dipengaruhi oleh itu biasanya. Maka kalau di buku CRM itu namanya rumus 1 tambah 1 sama dengan 3. Seharusnya 2 tapi ngasihnya 3 atau surprise. Itu ada semua. Kalau teman-teman mau belajar bagaimana mendevelop service, produk, membuat ekosistem, membuat grup, itu ada di buku CRM Flywheel Marketing. Atau kalau teman-teman mau beli e-course-nya, kalau kita sekarang kan fokus di e-course, nah nanti bisa hubungi Mbak Nana gitu ya. Nomornya ada di grup, itu cari aja Nana. Yang lebihnya seperti itu. Ya, rumusnya adalah di surprise. Begitu Mas Amar. Begitu teman-teman. Mungkin ada satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup dimengerti? Kira-kira tabelnya mau di-share atau enggak? Kemarin sudah di-share sih, nanti coba kalau ada request ya kita share ulang gitu ya. Biar teman-teman bisa eksekusi. Oke, cukup jelas. Gimana Bu Sugiem? Cukup nangkep Bu? Ini luar biasa Bu Sugiem. Banyak ketinggalan Pak. Mau nanya lah Pak. Gimana? Mau tanya, saya di apa itu Facebook itu kok belum ada konsumer lah Pak. Banyak-banyak di itu WA. Mana itu Pak? Nanti, kurang bagus gitu. Nah, itu bisa dari filtering pertemanannya, bisa dari statusnya. Nanti coba Bu Sugiem kalau ada waktu tonton video saya di YouTube Bu. Cari Latif Setiawan Facebook Marketing gitu. Siapa tadi Pak? Bapak siapa? Latif Setiawan. Jadi cari aja di YouTube Latif Setiawan Facebook Marketing. Karena panjang sih pembahasannya, cukup panjang. Jadi saya upload di YouTube gitu. Iya, tadi udah telat masuknya saya Pak. Ya, nanti di-share kok Mbak. Tenang aja. Cuman kan kita tidak membahas Facebook ya. Kita bahas hari ini kan kita bahas apa? WhatsApp. Jadi
Kalau kita bahas nanti cukup panjang, jadi bisa Ya Pak. YouTube ya, Latif Setiawan ya. Ya Pak. Ya, Setiawan gitu. Facebook gitu. Nah, jadi ini ada. Nah, silakan nanti boleh ditonton ya. Ya Pak. Siap. Oke, ya nanti di-share di ini ya, di-share di grup. Teman-teman udah masuk di grup semua kan? Kalau belum monggo silahkan boleh gabung dulu di grup, silahkan. Tuh, ya. Oke, terus ya. Operasi bisnis kita, insya Allah bisa. WA CRM bisa, Mas Amar ya. Gitu. Ya kalau CRM itu lebih luas ya, bisa online, bisa offline, bahkan bisa lembaga sosial, filantropi, bahkan yang non profit sekalipun tetap butuh CRM. Jadi insya Allah relevan untuk diterapkan di WhatsApp. Begitu teman-teman ya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan mendoakan semoga Allah istiqomahkan kita untuk bisa terus belajar ya. Amin. Berjanji ketika kita bermajelis ilmu di dunia, Allah akan kumpulkan kita di antara taman-taman surga, dan semoga pada kesempatan hari ini bisa saling memberikan syafaat karena kita pernah bermajelis ilmu di dunia. Allahumma amin. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Jazakallah Mas.